Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Selamat pagi. Kembali berjumpa dalam Sapa Jabar. Saya Hendarnun akan menemani pagi hari Anda selama 30 menit ke depan. Dan Sapa Jabar kali ini akan membahas tayangan konten media sosial untuk usia anak-anak. Apakah tayangannya sudah ramah anak? Bagaimana dampaknya terhadap anak? Dan bagaimana seharusnya peran orang tua? Untuk lebih jauhnya, di studio kami sudah hadir pemerhati anak sekaligus Wakil Ketua KPID Jawa Barat, Almadina Rahmaniar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Bu Alma ya? Iya. Oke, Bu Alma, kalau tuh misalkan tadi saya menyinggung tentang tayangan konten di media sosial. Betul. Seperti itu. Bagaimana sih untuk yang dikatakan dengan ramah anak itu? Ya, tayangan-tayangan saat ini saya lihat cukup mengkhawatirkan ya. Karena kalau dikatakan ramah anak sangat jauh dari kata ramah anak gitu ya. Apalagi kalau berbicara tentang media digital atau media sosial, kita susah untuk membatasi gitu. Terkadang kalau misalnya orang tua sudah melakukan pembatasan melalui aplikasi, tapi yang namanya iklan itu kadang nggak bisa dibendung seperti itu. Jadi cukup mengkhawatirkan. Oke, tapi kan itu yang ada di media sosial itu kan bukan hanya iklan ya seperti itu, tapi konten-konten yang sejatinya itu sebenarnya untuk konsumsi kalangan dewasa. Ya, betul. Tapi karena sekarang itu media sosial itu digunakan juga oleh semua kalangan, akhirnya kan dia masuk juga gitu, si anak-anak juga mengkonsumsi gitu seperti itu. Itu pandangannya dari Ibu gimana? Ya, sebetulnya ini menjadi perhatian kita bersama ya, karena kalau berbicara anak itu sudah dalam undang-undangnya bahwa anak ini menjadi tanggung jawab kita semua. Siapapun warga Indonesia gitu ya yang melihat anak itu adalah tanggung jawabnya gitu. Sehingga baik itu industri yang punya kewenangan dalam membuat konten misalnya, ataupun orang tua tentunya gitu punya tanggung jawabnya masing-masing dalam melindungi anak terkait siaran-siaran ini gitu. Tapi kan emang tidak bisa dicegah ya seperti itu, karena kan emang dunia sekarang emang dunia digital begitu. Jadi setiap orang juga bisa membangun dan bisa membuat konten dan mereka menayangkannya di media sosial gitu seperti itu. Tapi istilahnya sudah ada belum sih untuk regulasinya dari pemerintah berkaitan dengan hal ini kan? Oke. Ya, sebetulnya kalau berbicara regulasi sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur terkait siaran yang seperti apa yang seharusnya gitu. Apalagi kalau berbicara dunia digital, dunia media sosial, belum ada sama sekali aturan atau regulasi yang bagaimana seharusnya. Sehingga harapannya sebelum adanya regulasi ini, yaitu tadi kita punya batasan-batasan tersendiri baik dari sisi orang tua misalnya, lingkungan sekolah dan juga pembuat konten itu sendiri gitu. Bagaimana caranya supaya kontennya nih yang udah jelas-jelas memungkinkan dilihat oleh anak gitu. Jadi bagaimana caranya membuat tayangan, membuat konten yang ramah terhadap anak gitu. Sekarang kan bahkan istilahnya yang anak kecil sudah diberikan untuk handphone dan kemudian dia udah melihat dengan dunia di dunia mayanya seperti itu. Istilahnya dalam arti kata bahwa si anak itu secara tidak langsung diberikan juga sama orang tua. Padahal posisi orang tua itu bukan begitu kan gitu kan. Itu bagaimana selaku pemerhati anak gitu? Iya, jadi terkadang ini yang cukup memprihatinkan ya gitu. Orang tua itu justru sekarang supaya anaknya anteng dikasihnya gadget gitu. Yang di gadget itulah yang isinya kita nggak tahu gitu ya. Dan kadang orang tua lost dengan apa yang dilihat oleh anak. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama sebagai orang tua gitu ya. Bagaimana caranya orang tua tuh harus paham bahwa anak tuh ada batas-batasnya untuk menyaksikan Berarti ya emang dari orang tuanya juga sudah lost gitu ya. Iya. Jadi bagaimana dia mau mengawasi gitu kan? Berarti peran di sini orang tua terhadap berkaitan dengan konten digital begitu juga emang ya loss begitu saja karena mereka hanya tujuannya untuk supaya anteng budak lah istilahnya kan begitu kan. Padahal nggak harusnya seperti itu ya. Padahal nggak seharusnya seperti itu gitu. Jadi sebaiknya sih ya orang tua kita kembali lagi fitrahnya orang tua tuh bukan hanya
menemani tapi juga betul-betul hadir untuk anak gitu. Bagaimana interaksi dengan anak, bondingnya seperti apa. Kalau misalnya anak diberikan HP walaupun kita sebelah-sebelahan gitu sama anak, tapi tidak ada bonding, tidak ada attachment yang terjalin antara orang tua dengan anak justru gitu, karena sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Orang tuanya juga sibuk dengan gadgetnya, anak juga diberikan gitu. Jadi ya itu juga yang saat ini menjadi fenomena mungkin ya saat ini. Iya benar. Sebenarnya kalau misalkan kalau kita ngasih pemahaman, bagaimana sih dampaknya dari konten digital ini terhadap anak? Ya, kalau anak itu kan memang usianya masih dalam proses berkembang ya gitu. Proses kematangan emosi, kematangan berpikir gitu dari anak. Nah, dari mana proses anak belajar? Anak-anak itu kan tahapannya masih dalam tahap meniru gitu. Kalau kita berbicara teorinya social learning Bandura gitu, bahwa cara belajar anak itu meniru dari apa yang dilihat di sekitarnya. Dan salah satunya sekarang yang paling dilihat oleh anak adalah media gitu ya, baik itu tadi gitu ya, mau itu YouTube katakanlah seperti itu, atau media sosial dengan berbagai platformnya yang luar biasa banyak sekali gitu ya. Nah di situ mereka melihat dan saking seringnya dilihat menjadi suatu proses pembiasaan dan anak itu belajarnya meniru gitu. Dia melihat modeling kan? Ya, betul. Dia memodeling siapa tokoh yang disukainya gitu. Yang sekarang ini tokoh yang disukainya adalah yang ada pada media gitu. Jadi perilaku-perilaku yang muncul dari media itulah yang diikuti oleh anak. Sementara yang namanya anak belum tahu yang mana benar, yang mana salah, sehingga akhirnya ketika dibiarkan oleh orang tuanya atau orang tuanya lost, anak tidak tahu perilaku yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Ya kalau misalkan idealnya ketika misalkan itu harus didampingi oleh orang tua. Betul. Gitu ya. Ya didampingi tapi tetap aja masing-masing kan begitu kan seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan itu terhadap hubungan sosial anak dengan teman-temannya dan sebagainya, kalau melihat fenomena yang sekarang ini bagaimana? Ya, fenomenanya anak-anak sekarang juga ngumpul gitu ya, tapi tetap bawa gadget masing-masing. Akhirnya bermainnya di dunia media sosialnya juga gitu, atau apa game online mungkin ya saat ini. Yang itu kadang muncullah agresivitas anak yang tidak terkontrol akhirnya gitu, karena melihat dan mendengar apa yang ada di aplikasi tersebut seperti itu. Dan tidak sedikit juga mereka itu dengan gaya bahasa, dengan gesturnya dan sebagainya, itu dia melihat dari role model yang dia lihat gitu, seperti itu. Betul. Oke, kita tahan dulu ya, Bu. Baik. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Jabar dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Bu, penting nggak sih anak-anak dikasih pemahaman tentang media sosial? Ya, penting sekali karena apalagi kemarin kita mengalami yang namanya COVID ya, pembelajaran anak kan melalui gadget gitu. Jadi mau tidak mau kita juga tidak bisa sebegitunya membatasi atau tidak boleh anak bermain gadget misalnya. Karena memang sekarang eranya sudah begitu, artinya kita juga harus bisa berjalan beriringan dengan yang namanya media itu sendiri gitu ya. Tapi bagaimana caranya ya tentu dari sekolah kita harus mulai menyediakan yang namanya literasi media itu seperti apa gitu ya. Dan juga orang tua tentunya diberi pemahaman dan juga batasan-batasan penggunaan media ini yang harus diperhatikan gitu. Karena sekarang ini rata-rata anak itu mengkonsumsi media hampir seharian kecuali mereka sekolah gitu ya. Nah, itu yang sangat mengkhawatirkan gitu. Padahal sebetulnya dari WHO sendiri sudah ada aturan-aturan nih penggunaan media itu berapa lama gitu. Jadi seharusnya gitu ya anak yang masih di bawah 2 tahun itu sebisa mungkin tidak terpapar dengan yang namanya gadget, katakanlah begitu. Ya kalau misalkan 2 tahun mah nggak mungkin lah Yu. Tapi mungkin juga ya. Mungkin juga karena sekarang anak yang masih oe-oe aja dikasih. Iya, udah dikenalin, bahkan udah dibikin akunnya. Harusnya kan nggak boleh kan ya seperti itu ya. Kalau di negara yang lain misalkan yang kan sudah ada nih negaranya itu hadir dalam pengaturan untuk media sosial. Sebenarnya penting nggak sih kalau misalkan negara itu hadir juga di penting sekali gitu, karena sekuat apapun gitu ya, misalnya lingkungan sekolah atau orang tua membatasi, tapi ketika tidak ada pakem dari negara, misalnya negara tidak hadir gitu,
akan lebih susah gitu untuk kita memberikan regulasi yang jelas gitu, karena benar atau tidaknya sebagaimana kan harus ada aturan yang mengawasi seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan ini kembali lagi ke orang tua nih, gimana sih si orang tua itu bisa menyaring atau memfilter bahwa ini layak untuk anak dan ini tidak layak untuk anak di media sosial? Jelas nggak yang seperti itu? Iya, sebaiknya orang tua memahami bahwa kebutuhan anak itu sebetulnya apa gitu ya. Kebutuhan anak itu kan masih perkembangan pola pikir, kemudian pengenalan aturan-aturan, kemudian juga bagaimana anak mengatur emosinya, regulasi emosi itu kan sangat dibutuhkan di sejak anak dalam tahap anak-anak gitu ya. Anak menuju remaja itu kan dikuatkan pondasinya seperti apa gitu. Sehingga apapun yang dilihat oleh anak tentunya harus yang sesuai dengan kebutuhannya. Betul. Dan yang tahu kebutuhan anak kita ya orang tuanya tentunya gitu. Betul. Jadi ya sebaiknya ketika orang tua memberikan gadget gitu, misalnya memberikan waktu untuk anak menyaksikan tayangan di media sosial misalnya, ya sebisa mungkin orang tua turut hadir melihat juga bersama-sama gitu. Apa sih yang disaksikan oleh anak dan meluruskan apa yang ada gitu. Kadang kan ya itu lost control apa yang ditayangkan di media sosial gitu ya, atau apapun tayangannya gitu ya. Ketika orang tua bisa hadir mendampingi, ikut serta menyaksikan dan meluruskan, ya itu akan lebih baik tentunya. Oke. Ada indikatornya nggak Bu? Kalau misalkan ini anak sudah terpapar misalkan seperti itu bagaimana itu? Sekarang udah banyak ya anak-anak yang sudah edik dengan yang namanya media sosial, gadgetnya gitu ya. Kadang kalau misalnya gadgetnya diambil tiba-tiba uring-uringan, misalnya tantrum seperti begitu itu, ya, tantrum gitu. Dan kemudian juga sudah mulai menunjukkan indikasi-indikasi malas belajar seperti itu. Betul. Emang dampaknya emang ke sana sih Bu ya? Iya, arahnya ke sana karena ketika menyaksikan media sosial, apalagi kalau sekarang bahasanya video cepat itu reels mungkin ya, gitu ya. Yang sepersekian detik itu berubah. Anak belum fokus untuk menyaksikan apa yang dilihatnya, apa yang ia pahami dari satu konten, tapi sudah beralih dengan konten yang lain. Itu pola pikir anak menjadi tidak fokus akhirnya, dan itu juga memicu agresivitas karena otaknya lelah dengan apa yang dia lihat gitu. Tapi yang namanya anak, dia belum bisa memilah, belum bisa paham bahwa otak saya lelah, kan mereka belum berpikir seperti itu. Jadi akhirnya yang keluar adalah misalnya uring-uringan, marah-marah, seperti itu gitu. Kemudian juga memunculkan yang namanya FOMO gitu ya. Anak-anak saat ini tuh takut banget ketinggalan dengan apa yang lagi viral gitu ya. Karena lingkungannya membentuk juga ya seperti itu. Ketika misalkan gini Bu, ketika satu keluarga dia membentengi di dalam keluarganya, tetapi di luar keluarga, di luar rumah itu kan sangat bebas. Ketika mereka si anak ini bersosialisasi dengan teman-temannya, itu akan terpapar juga itu seperti itu. Jadi nggak istilahnya kan dia si keluarga itu nggak bisa berdiri sendiri dong. Betul. Ya oleh karena itu memang dari hasil riset kami pun menyatakan bahwa kami melakukan riset di Jawa Barat gitu ya, melakukan perbandingan dari setiap generasi terkait tayangan gitu ya, dan hampir semua generasi menyatakan bahwa ya negara harus hadir gitu dalam bentuk regulasi. Karena itu tadi, kalau tidak ada regulasinya, yang namanya pola asuh orang tua itu setiap keluarga beda-beda gitu. Sementara ketika anak keluar dari rumahnya, dia harus bersosialisasi dengan lingkungan yang berbeda-beda. Kalau regulasinya jelas, setiap keluarga sebisa mungkin pasti mematuhi aturan itu. Seperti itu. Oke, karena kan lingkungan itu membentuk perilaku anak. Betul. Seperti itu. Ketika misalkan mereka sudah keluar, ya istilahnya sudah bebas tuh dari keluarga, dari kungkungan keluarga. Biasanya kan orang tua lebih ketat. Di rumah kamu hanya menggunakan media sosial atau memegang gadget itu 1 jam atau 2 jam. Oke, fine. Di rumah udah selesai. Tapi ketika masuk ke dalam keluar di dalam rumah itu seperti itu kejadian lagi kayak begitu ya. Itu yang tadi dikatakan mungkin FOMO-nya itu. Mereka takutnya ketinggalan. Wah, ini informasi, takutnya dibully. Nah, itu kan bully-bullyan seperti itu yang sekarang ini terjadi kan karena media sosial juga ya. Betul. Iya. Banyak juga ya bermunculan yang namanya cyberbullying gitu ya, yang itu susah untuk kita membatasinya kalau tidak ada regulasi itu tadi gitu. Perkataan-perkataan yang muncul melalui media sosial gitu ya, bahasa-bahasa yang kadang kita aja sebagai orang tua tahu dari mana bahasa-bahasa seperti itu gitu ya, yang dulu mungkin di zaman-zaman kita itu tuh bahasa yang tabu banget, tapi sekarang kok kayaknya sebebas itu anak-anak
kayak bahwa bahasa itu adalah normal begitu ya. Betul, Seperti betul, halnya betul. Digunakan oleh sehari-hari, padahal itu kan ada ketabuhan di Betul. Oke. Berarti kalau misalkan seperti itu emang negara itu emang wajib hadir. Betul, berkaitan betul. dengan hal ini ya gitu, seperti itu. Tapi ketika negara wajib hadir, apa sih yang penting diatur oleh negara tentang media sosial ini? Iya, tentunya regulasi terkait konten yang seperti Betul. apa sih yang layak untuk tayang gitu. Karena kalau berbicara yang layak untuk tayang, kita juga tahu bahwa audiensnya kan sekarang beragam banget. Betul. Gitu. Tidak bisa disegmenkan misalnya tayangan ini hanya untuk dewasa misalnya. Oke, mungkin mereka sudah melakukan misalnya ada disclaimer-nya. Tapi kan yang namanya anak-anak gitu ya, kita nggak bisa tidak semudah itu kita memberi informasi bahwa itu nggak boleh loh gitu. Yang namanya anak-anak semakin dilarang justru semakin rasa keingintahuannya muncul gitu. Sehingga kalau misalnya ada regulasi terkait seperti apa sih konten yang baik itu dibuat, kemudian jam tayangnya seperti apa ya, seperti misalnya TV dan radio kan ada regulasinya. Dulu mungkin sebelumnya tidak ada, tapi akhirnya ada gitu. Betul. Nah, bagaimana caranya supaya media digital atau media sosial ini juga muncul nih, regulasinya harus seperti apa gitu. Walaupun di media sosial itu sendiri, di masing-masing platform itu sendiri juga sudah ada aturannya. Betul, sebetulnya gitu ya. Untuk konten apa yang layak untuk ditayang dan sebagainya, tapi ya masih dalam aturannya yang buat mereka sendiri kan, begitu ya. Betul. Tapi kalau tuh misalkan Bu Alma kan salah satu wakil ketua dari KPID ya, seperti itu. Kalau memandang hal ini, kalau misalkan tadi di TV itu kan sudah jelas ada aturannya, P3SPS-nya sudah jelas. Gitu. Kalau di media sosial kan nggak ada. Sekarang masih dalam hutan rimba begitu, seperti itu kan, gitu kan. Nah, bagaimana Bu Alma memandang dari sisi tugas dan kewenangan sebagai KPID mengawasi untuk televisi, kemudian di media sosial kan belum tersentuh juga kan? Belum. Makanya kami dari KPID Jabar selalu melakukan riset sih tentunya, karena tidak ada data juga tidak bisa menjelaskan apapun gitu. Jadi kami selalu melakukan riset terkait ini gitu, bagaimana dampaknya, dan kami juga berkolaborasi dengan beberapa psikolog gitu ya, dan himpunan psikologi, karena kami ingin melihat seberapa sih dampaknya untuk anak, terutama ini anak gitu ya. Kenapa anak? Karena ya kalau berbicara Indonesia akan menghadapi bonus demografi, Indonesia Emas 2045, anak-anak yang sekarang ini yang diberikan gempuran media sosial ini loh yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Artinya harusnya mereka dibekali dan diberikan pemahaman yang luar biasa bagus gitu ya, ketika menyiapkan mereka untuk menuju Indonesia Emas gitu. Nah, kalau misalnya kita membiarkan loss media sosial yang sekarang menjadi konsumsi harian anak-anak, ini yang tentu mengkhawatirkan ketika sejak anak mereka tidak diberikan kualitas intelektual yang layak gitu, sehingga mengkhawatirkan. Nah, oleh karena itu kami dari KPID Jawa Barat selalu berupaya untuk mendorong bagaimana adanya regulasi terkait media-media ini. Tidak harus oleh kami selaku Komisi Penyiaran misalnya, siapapun yang diberikan kewenangan nantinya untuk mengawasi platform digital ini, ya tidak masalah. Yang penting harus ada regulasinya, artinya negara hadir untuk menyiapkan kualitas generasi penerus bangsa. Oke, kalau misalkan demikian, bagaimana dengan lembaga penyiarannya, kewajibannya, pedulinya terhadap media sosial ini? Kita tahan dulu ya. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di Sapa Jabar dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Bu Alma, tadi bagaimana dengan lembaga penyiaran? Lembaga penyiaran itu kan ada TV juga, kemudian ada radio juga yang selalu bersentuhan juga dengan masyarakat. Apa sih tugas kewenangannya seperti itu atau kepeduliannya gitu? Ya, kalau lembaga penyiaran sih kami selalu menghimbau gitu ya, bahwa jangan justru ketika kita punya regulasi, kita tuh udah lebih terdepan sebetulnya. Betul. Gitu ya. Jangan juga malahan lembaga penyiaran kan banyak juga yang akhirnya mengambil konten dari OTT. Betul. Misalnya yang seperti itu, yang justru
jadi ngendorin regulasinya, tapi justru kita harus teguh untuk menjalankan regulasi dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tayangan yang ada dalam TV dan radio itu sudah melalui pengawasan gitu. Berbeda dengan tayangan-tayangan yang ada di OTT ataupun media sosial yang tidak ada pengawasannya gitu. Jadi kami menghimbau kepada para lembaga penyiaran juga untuk turut memberikan edukasi tentunya. Oke. Nah, tapi kan kalau misalkan ya lembaga penyiaran memberikan edukasi, tapi kalau misalkan masyarakatnya juga tidak peduli, agak nggak nyambung juga ya seperti itu kan. Oke. Terus kalau misalkan ini apa ya istilahnya untuk peran orang tua seharusnya, kemudian juga peran negara kan juga sudah jelas bahwa negara wajib hadir. Berarti ketika negara itu hadir, berarti aturannya juga berkaitan dengan aturan begitu ya seperti itu. Orang tua sebelum adanya aturan dari negara, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya tentunya orang tua harus lebih dekat dengan anak ya. Artinya komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak itu harus nyata gitu ya, bukan hanya sebatas tadi memberikan medianya, memberikan gadgetnya, tapi tidak mendampingi seperti itu. Kemudian attachment dengan anak juga harus terus dilakukan gitu ya, dan melakukan pembatasan-pembatasan. Dan tentunya orang tua juga harus memberikan literasi terkait apa yang seharusnya dan apa yang tidak boleh gitu ya. Baik itu dari segi perilaku atau dari segi apa yang anak-anak lihat misalnya. Yang seperti itu gitu. Jadi kehadiran orang tua ini sangat dibutuhkan oleh anak sebetulnya gitu. Kalau tuh misalkan di lembaga pendidikan juga perlu ya seperti itu ya? Iya, perlu sekali bahwa terkait literasi media tadi ya, bagaimana sih dari lingkungan sekolah memberikan aturan-aturan, misalnya pembatasan gadget itu sendiri. Jadi tadi misalnya sekolah itu sekarang karena diawali dengan masa COVID itu bahwa proses pembelajaran melalui gadget gitu, dan akhirnya sampai sekarang terkadang ada beberapa sekolah yang memang belum lepas dari yang namanya gadget gitu. Sementara anak dibatasi untuk bermain gadget tapi diwajibkan untuk menggunakan gadget di sekolah misalnya seperti itu. Ya tidak masalah dalam proses pembelajaran, tapi setelah itu tolong juga diberikan arahan kepada anak bagaimana penggunaan gadget itu sendiri seperti itu. Karena selain keluarga tentunya lingkungan sekolah yang sangat dekat dengan anak. Iya. Emang jadi semuanya juga emang harus diperhatikan oleh Betul, semua berbagai elemen. Berbagai elemen juga harus dari mulai orang tua, kemudian juga lembaga pendidikan, kemudian juga ada negara di sini. Jadi semuanya itu bersatu karena emang tadi 2045 itu kita mau jadi apa? Ya, betul. Baik, terima kasih Bu Alma atas perbincangan di pagi hari ini. Demikian saudara, perbincangan di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.